Oke, Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Pak Dodi. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Nunung? Alhamdulillah baik Pak Dodi. Sesuai agenda, hari ini Bu Nunung akan melaksanakan coach ya, betul Bu Nunung? Betul Pak. Oke, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaannya diberikan kelancaran Bu Nunung. Amin ya Allah ya Rabbal Oke, Alamin. eh, coach, proses coaching ini bukan pertama kali kan Bu Nunung ya. Kemarin-kemarin juga Bu Nunung sudah melakukan latihan dan juga beberapa dilakukan di sekolah. Gimana Bu Nunung perasaannya? Perasaannya pasti masih deg-degan ya Pak, karena kan Oke. saya juga baru belajar gitu kan Pak tentang alur tirta ini kan Pak. Jadi masih banyak-banyak yang masih harus dipelajari gitu, Pak. Oke, oke. Mudah-mudahan selalu ada progres ya Bu Nunung dari setiap coaching yang dilakukan dan jangan lupa Amin, terus amin, amin berlatih. ya Rabbi. Iya, betul Pak. Oke, begini Bu Nunung, sebelum lanjut ke coaching, saya harus melakukan beberapa hal dan juga menyampaikan beberapa hal di prasupervisi kali ini. Yaitu yang pertama saya harus menyampaikan di supervisi kali ini saya harus menyampaikan rubrik penilaian. Jadi nanti pada saat pelaksanaan, saya akan mengamati apa yang Bu Nunung sebagai coach, kemudian nanti Pak Acep sebagai coach, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian selama proses pelaksanaan coaching itu sendiri. Seperti itu Bu Nunung. Iya Oke. Pak. Kemudian di rubrik penilaiannya ada beberapa poin. Yang pertama, apakah selama coaching ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, seperti itu. Kemudian yang poin yang kedua, apakah dalam proses coaching ini Bu Nunung sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian menggunakan kata-kata kunci. Nah, jangan lupa Bu Nunung ada prinsip coaching, ada 3 poin, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan eh, dari 3 poin tersebut Bu Nunung. Oke. Sebelum kita lanjut, Bu Nunung, ada beberapa yang harus saya tanyakan. Di proses coaching kali ini, Bu Nunung, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nunung kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah yaitu melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, saya Itu mohon sih Pak izin ya Bu yang ingin Nunung saya sambil kembangkan. mencatat ya Bu Nunung. Iya 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 Oke, iya baik. Pertanyaan yang berbobot ya. iya Pak, itu sepertinya saya masih kelemahan saya masih di situ kayaknya. Oke, oke. Mudah-mudahan dengan sering berlatih, terlatih juga dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Ya amin, terima kasih banyak Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi yang mana Bu Nunung yang ingin saya observasi ini Bu Nunung. Jadi lebih lebih fokusnya di poin yang mana nih, kompetensi yang mana? Kompetensi Yang yang berbobot, tiga itu, ya iya dari yang pertanyaan yang 3. dari itu sepertinya di pas mungkin dari semuanya dari alur Oke, cerita oke, itu. oke, oke. Insya Allah saya coba, Ada iya Pak, dari alur saya cerita coba itu amati kayaknya saya mencoba untuk membuat 3 poin tersebut pertanyaan-pertanyaan ya Bu yang Nunung ya. iya Oke, oke, mudah-mudahan bisa bisa ini ya Pak. oke. Tentu ada harapan ya Bu Nunung dari proses coaching kali ini. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bu Nunung harapkan dari coaching kali ini? Yang ingin yang saya harapkan dari coaching kali ini, saya berharap mudah-mudahan coaching tersebut pertama dapat menemukan solusi serta pemecahan dari masalah yang apa dia yang sedang dia hadapi saat ini Pak. Terus juga apa namanya, semoga dengan ini saya juga bisa 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 belajar dari apa yang coach hadapi juga gitu kan Pak ya. Betul, Lebih betul Bu utama Nunung. sih menemukan solusi dari yang dihadapi oleh si coach tersebut. Oke, Bukan membantu ya Pak, lebih seperti uh, membantu memberikan pertanyaan agar dia dapat menemukan solusi solusi terhadap sendiri. Betul, masalahnya. betul, betul. Iya, betul Betul. Pak. Jadi ini ada hubungan timbal balik ya Bu Nunung. Jadi Iya, sama-sama betul belajar Pak. antara coach dan juga si coach itu tersebut. Oke, mudah-mudahan lancar Bu Nunung. Saya Terima kasih cukupkan banyak dulu Pak. untuk pras observasi atau supervisinya.
nanti setelah ini Bu Nunung bisa lanjutkan dengan proses coaching bersama Pak Acep. Oke, saya mohon izin untuk Betul. silakan Bu Nunung, Pak Acep bisa dilanjutkan. Assalamualaikum Pak Acep, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Nunung. Alhamdulillah, baik. Hmm, Pak Acep, beberapa hari yang lalu sepertinya Pak Acep tuh kayak ada mencari saya gitu ya. Kira-kira ada yang mau diobrolkan sama Pak Acep? Ya, memang benar, Bu. Saya lagi memikirkan istilahnya masalah saya, namun saya bingung untuk mengutarakannya pada siapa. Nah, apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan masalah saya? Mohon maaf, Bu, seandainya saya mengganggu waktu Ibu. Oh enggak Pak, Insya Allah Pak. Saya kebetulan lagi luang gitu, makanya saya di sini bertanya sama Pak Acep. Saya lagi free kok Pak. Enggak Bapak bisa mau ini gitu ya, nggak mengganggu waktu saya Pak. Ya, baik, terima kasih sebelumnya, Bu. Memang beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman karena selalu terpikirkan masalah yang saya hadapi sekarang ini, gitu, Bu. Kira-kira apa tujuan dari obrolan kita kali ini Pak? Mungkin saya berharap saya mendapatkan kenyamanan sekaligus solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Begitu, Bu. Oke, berarti Pak Acep ini mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang Pak Acep hadapi. Ya, Bu. Pada waktu itu saya di kelas sedang mengajar, tapi ada anak yang istilahnya hiperaktif lah, kalau super aktif di kelasnya. Dia tidak mau diam, padahal saya sedang menjelaskan tentang pelajaran di depan anak-anak yang lain. Begitu. Gitu. Lalu bagaimana dengan anak itu tersebut? Gimana, Bu? Oh, kedengeran Pak Acep saya bicara. Kurang, kurang kedengeran. Oh, oke saya gedein lagi. Jadi kan Pak dan anak yang tadi ya eh, permasalahan kira-kira Pak Acep hadapi ini, Pak Acep bagaimana, merasa bingung gitu dengan siswa yang aktif ini atau Ya, gimana? ya memang betul, Bu. Ini anaknya super aktif ya, kelas. Saya sudah ngobrol-ngobrol sama rekan guru yang lain, bahkan sampai kepala sekolah pun saya sudah ngobrol, karena ini bukan hanya sekali aja, tapi dalam setiap pembelajaran dia selalu begitu. Pak Acep, apa yang udah Pak Acep lakukan kepada murid agar si siswa tersebut tidak mengganggu kegiatan pembelajaran tersebut? Apakah sudah ada yang sudah Pak Acep lakukan? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah menegur anak tersebut, terus memanggil, istilahnya ngobrol bersama saya, ya istilahnya empat mata lah, biar anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya dalam proses pembelajaran. Namun anak tersebut belum bisa berubah, masih saja melakukan hal tersebut di dalam kelas gitu, dengan mengganggu teman-temannya atau apalah yang dilakukan dia semaunya dia gitu. Betul. Ada hal lain yang sudah Bapak lakukan selain menegurnya? Sudah, saya sudah memanggil ke kantor untuk istilahnya ngobrol langsung dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Ada tanggapan-tanggapan dari guru-guru yang diobrolkan itu kira-kira dari permasalahan yang Kak Acep hadapi? Iya, tanggapan dari guru-guru lain sangat berbeda-beda ya, Bu ya.
istilahnya nggak apa-apa katanya anak tersebut karena kan anak masih dalam proses perkembangan gitu, istilahnya nggak apa-apa, mungkin dia seperti itu. Ada juga ya istilahnya yang mendukung bahwa dalam proses pembelajaran anak tersebut ya tidak boleh mengganggu pembelajaran yang lainnya gitu. Karena kan mengganggu siswa-siswa yang lainnya begitu, Bu. Kira-kira ada tidak solusi yang ingin Pak Acep lakukan gitu untuk bisa membuat anak yang hiperaktif tersebut dapat berkenan Pak Acep dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik tanpa mengganggu orang lain. Mungkin saya belum Kira-kira memanggil orang tuanya ya, Bu ya. Mungkin saya akan panggil dulu orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya, bagaimana istilahnya, apakah anak tersebut sama di rumahnya pun seperti itu, atau hanya di sekolah saja. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mengubah atau strategi yang saya ajarkan di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Berarti Pak Acep yang pertama tadi memanggil orang tuanya ya, dengan Iya, kira-kira ini dengan datang ke rumahnya atau dengan dipanggil ke sekolah orang tuanya Pak Acep? mungkin saya panggil dulu ke sekolah gitu, karena ini kan terjadinya di lingkungan sekolah seperti itu mungkin. Berarti Pak Acep yang pertama, solusi pertama tadi kan ingin memanggil orang tuanya ya, berbicara dengan orang tuanya, lalu kedua tadi ingin mengubah strategi pembelajaran yang dilakukan Pak Acep gitu ya. Kira-kira ada lagi yang ingin Pak Acep lakukan selain dari kegiatan yang dua tadi? Mungkin yang saya ingin lakukan lebih dalam lagi yaitu tentang pembelajaran saya di dalam kelas, mungkin lebih istilahnya untuk memotivasi anak-anak biar semuanya menjadi lebih bersemangat untuk belajar, biar tidak istilahnya mengganggu rekan-rekan yang lain, nah terutama ini kepada anak yang hiperaktif ini, biar dia semangat lagi untuk belajar atau tertarik untuk belajar di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Solusi yang Bapak lakukan sudah sangat bagus, luar biasa. Nah, kira-kira kapan aksi itu akan dilakukan oleh Pak Acep? Apakah ada terjadwal kapan kira-kira Pak Acep akan melakukan kegiatan yang sudah Pak Acep sebutkan tadi, memanggil orang tua, mengubah strategi pembelajaran, itu kira-kira kapan akan Pak Acep lakukan? Ya, mungkin untuk jadwalnya saya ya Bu ya sudah saya bikin untuk jadwalnya, untuk jadwal pertemuan dengan orang tua, mungkin tentang pembahasan masalah yang dihadapi anaknya. Mungkin secepatnya saya akan langsung panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Dan untuk jadwal melakukan strategi pembelajaran ya mungkin saya akan lakukannya setiap hari karena ini terjadinya pada proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Pak. Berarti itu akan secepatnya Bapak lakukan ya. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak saat ini yang akan Bapak lakukan itu? Komitmennya. Komitmennya ya saya ingin anak tersebut menjadi lebih baik lagi, kepada istilahnya lebih bertanggung jawab lagi di dalam kelas biar tidak mengganggu rekan-rekannya yang lain yang sedang belajar. Bahkan sampai kalau bisa dia mengikutinya pembelajaran dengan penuh semangat. Baik Pak, bagus sekali solusi yang Bapak lakukan tadi ya. Semoga dengan Bapak tadi berbicara dengan orang tua ya, dan juga secara merubah strategi pembelajaran agar lebih menyenangkan mungkin ya dengan siswa yang aktif gitu kan Pak. Semoga itu bisa Ya, membuat betul. perubahan pada siswa yang hiperaktif tersebut ya Pak. Untuk mungkin dari strateginya, insya Allah dapat istilahnya merubah anak tersebut dengan lebih baik lagi. Karena strategi pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan, mungkin anak tersebut akan lebih senang lagi untuk belajar di dalam kelas.
Berarti agar memperbaiki strategi pembelajaran tadi ya Pak. Semoga Bapak bisa berkomitmen dengan apa yang Bapak rencanakan tadi ya Pak. Karena Bapak itu sungguh sangat luar biasa ya Pak. Menurut saya Bapak dengan memanggil orang tua, melakukan pendekatan dengan orang tua, tadi juga sudah berbicara dengan guru-guru ya Pak. Dan akhirnya kan nanti yang akan Bapak lakukan adalah dengan memanggil orang tua dan kepada diri Bapak dengan mungkin saja tadi strategi pembelajaran saya yang harus dirubah nih gitu untuk memperbaiki sikap anak tersebut agar dia lebih tertarik dengan pembelajaran Pak. Bagaimana Pak? Strateginya ya tadi kan Ibu ya sudah saya sebutkan Iya. ya tersebut lebih belajarnya lebih menarik lagi, istilahnya lebih tertarik lagi, lebih mau untuk lebih giat lagi belajar di kelas. Mungkin ya strateginya lebih diinikan lagi Bu jadwal untuk pembelajarannya dalam waktu yang lebih padat lagi, mungkin seperti itu. Semoga Bapak lebih berkomitmen lagi ya Pak dalam melaksanakan rencana Bapak, dan semoga rencana Bapak yang akan Bapak lakukan untuk solusi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Baik, amin, amin Bu, amin. Terima kasih Bu. Iya, apakah ada yang lain yang utarakan kepada saya? Mungkin sudah cukup Bu, karena permasalahan yang saya hadapi, yang saya terus terpikirkan itu yaitu masalah tentang anak yang super aktif atau ya hiperaktif di dalam kelasnya. Oke Pak, semoga tadi ya Pak bisa berjalan dengan lancar solusinya, semoga aksinya tadi ya Pak sesuai dengan harapan. Kalau begitu saya hanya bisa mendoakan dari apa yang Bapak tadi kan berikan solusi yang tadi ya Pak ya, yang Bapak berikan solusi tadi. Semoga pembicaraan kita kali ini bagaimana sih nih setelah Bapak menceritakan hal tersebut kepada saya, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, sekarang merasa lega gitu, tidak terpikirkan lagi karena istilahnya ketemu solusinya, bagaimana saya penyelesaiannya. Terima kasih Bu atas solusinya, atas obrolannya untuk hari ini. Sama-sama Bapak, semoga dengan obrolan kali ini bisa bermanfaat ya Pak ya, dan juga Alhamdulillah Bapak ternyata Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini gitu kan Pak. Dan semoga solusi tersebut dapat membuat sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, alhamdulillah give applause buat Bu Nunung yang sedang melaksanakan coaching dengan baik. Gimana Bu perasaannya Bu? Masih ada deg-degan ya Pak ya pastinya Pak, karena tadi kan Pak saya bilang kelemahan saya itu dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Betul. Dari proses coaching barusan Bu, apa saja hal-hal yang sudah Ibu lakukan Bu? Saya sedang membuat pertanyaan-pertanyaan pematik tadi ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan yang kita kira bisa membuat si coach ini dapat mengutarakan apa yang dia itu ya dalam hatinya, tapi sesuai dengan alur Tirta, walaupun saya di alur Tirta itu kali Pak. Oke. Mohon izin Bu Nunung, ada hal-hal yang sudah tadi saya catat, mungkin Bu Nunung boleh saya sampaikan mungkin? Baik, Pak. Oke. Boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, mohon izin ya Bu Nunung ya. Yang pertama tadi di tujuan, alhamdulillah tadi Bu Nunung sudah sampaikan bahwa tujuan pertemuan kali ini tadi untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Acep ya, betul Bu Nunung. Alhamdulillah dari tujuan tersebut sedikit demi sedikit sudah tercapai dengan alternatif solusi. Kemudian yang kedua, Bu Nunung juga sudah melaksanakan atau menanyakan identifikasi permasalahan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Acep bahwa ada siswa yang
hyperaktif, betul. Oke, selanjutnya Bu Nunung juga menegaskan rencana aksi yang ingin Pak Acep lakukan, seperti tadi memanggil secepat mungkin dan lain-lain. Kemudian di tindak lanjutnya atau di tanggung jawab, Bu Nunung juga sudah menyampaikan komitmen dari Pak Acep atau timeline yang akan dilakukan, kapan. eh, Ternyata Pak Acep juga sudah menjawab akan melaksanakannya sesegera mungkin. Jadi secara keseluruhan Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan baik. Kemudian dari hal-hal tadi yang pertanyaan-pertanyaan berbobot juga saya rasa Bu Nunung sudah melaksanakan itu walaupun tidak sadar, Bu Nunung. Iya Pak, karena masih grogi kali ya Pak ya. Betul, betul, betul. Ini Pak, masih ada effort ya kan harus dilakukan. Jadi sebuah Ya, Pak ya, gitu kali ya. betul, betul, Bu Nunung. Jadi memang harus terus-terusan dilatih supaya lebih rileks lagi, lebih mengalir lagi sesuai dengan tirta seperti air. Kemudian di akhir nih Bu Nunung, sebelum kita closing, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu Nunung selain pertanyaan yang berbobot nih yang ingin Bu Nunung kembangkan? Selain pertanyaan yang berbobot tadi sih Pak, mendengarkan lebih baik Lebih lagi baik ya lagi. Pak. Oke, Karena kan oke. kadang kalau ada suara-suara yang ini kadang kita nggak konsen ya Pak. Tiba-tiba Betul, satu betul. satu detik 2 detik kehilangan kata itu kan membuat kita jadi oh tadi apa ya kita Oke, bilang betul, gitu. betul. Itu sih paling. Betul, betul. Ini memang butuh latihan karena kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi ketika kita ngobrol misalnya seperti sekarang di Zoom pasti ada berbagai hambatan, entah itu sinyal dan lain-lain. Ini juga akan mempengaruhi peningkatan kompetensi mendengarkan atau misalnya lagi di sekolah berisik sama anak-anak. Jadi memang eh, ini memang harus dilaksanakan di tempat yang nyaman supaya percakapannya bisa lebih cair, mengalir dan lain-lain. Oke, alhamdulillah Bu Nunung, rangkaian-rangkaian dari mulai pra observasi, kemudian tadi coaching-nya sudah dilaksanakan, sekarang pasca juga ini juga menjadi bahan masukan buat saya. Eh, Mungkin nanti saya akan bertugas sebagai coach juga ini. Oh, Bu Nunung sudah baik, Pak Aceh sebagai coach juga sudah baik. Ini menjadi pembelajaran buat saya dan pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan dari setiap hal yang kita lakukan ini mengalami peningkatan. Amin. Oke, terima kasih Bu Nunung atas waktunya. Tetap semangat, tetap berlatih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.